Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Ya, Bu. Nah, karena masih pagi masih semangat ya? Ya. Ya. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa kok belum? Ya, belum. Ya, nanti kalau istirahat kalian makan semua ya, biar ndak lemas. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajarannya Ibu mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk memulai doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Tri Praja. Hadir, Bu. Dini Amelia. Hadir, Bu. Randy Dwi Saputra. Lisel Dwinta. Hadir, Bu. Lulu Nur. Saya, Bu. Indah Meisya. Hadir, Bu. Abrarul Nabila. Hadir, Bu. Amelia Citra. Vika Amarta. Aldi Fafian. Wulan Suci. Seva. Hadir, Bu. Ya, karena hadir semua, maka pembelajaran pada hari ini bisa Ibu mulai ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ayo, Bu. Apa? Arsip dan kearsipan. Iya, betul. Nah, Ibu mau tanya lagi, menurut kalian apa sih arsip itu? Surat, Bu. Terus ada lagi? Ya, betul. Nah, surat dan dokumen itu berkaitan erat dengan surat-surat dan dokumen. Jadi kalian kan pasti sudah pernah melakukan kegiatan arsip. Nah, kegiatan arsip itu yang pernah kalian lakukan itu apa sih? Ya, Tri? Ya, Bu, saya pernah mengarsipkan ijazah dan akte kelahiran, Bu. Ya, karena kalian sudah mengetahui pembelajaran pada hari ini, maka pembelajaran pada hari ini bisa langsung Ibu mulai ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan PowerPoint terlebih dahulu. Dapat terlihat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai arsip dan kearsipan, di mana kita sudah tahu tadi ya, ada arsip itu ada bentuk yang dokumen, lalu surat-surat seperti itu. Baik, pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian arsip dan kearsipan. Lalu yang kedua ada fungsi arsip, yang ketiga jenis-jenis arsip, lalu yang keempat syarat-syarat arsip, dan yang kelima studi kasus. Studi kasus ini akan Ibu berikan nanti di akhir pertemuan karena untuk sebagai apa ya? Tugas pada pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian arsip dan kearsipan. Jadi arsip menurut De Liang Ji merupakan suatu kumpulan warkat. Warkat ini merupakan dokumen yang disimpan secara teratur, lalu terencana, dan memiliki kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Sedangkan kearsipan sendiri merupakan suatu kegiatan yang menempatkan lalu menyimpan dokumen penting dalam suatu organisasi baik perusahaan, instansi maupun lembaga
yang bertujuan untuk menjamin keselamatan suatu organisasi sebagai barang bukti, baik itu tertulis dalam bentuk gambar, lalu dalam bentuk surat menyurat, dalam bentuk audio, video, itu dapat dikatakan sebagai arsip. Jadi dapat disimpulkan arsip itu merupakan dokumen dari surat menyurat, lalu sedangkan kearsipan itu merupakan kegiatan dalam menyimpan surat persuratan. Dari pengertian arsip dan kearsipan, perbedaan arsip dan kearsipan, apakah dapat dipahami? Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi arsip. Jadi ada beberapa fungsi arsip. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pada kegiatan organisasi, di mana berbagai macam arsip ya, surat menyurat, dokumen-dokumen itu dapat meningkatkan efisiensi. Sehingga apabila dokumen tersebut dikumpulkan secara teratur, lalu penyimpanannya itu juga terencana dan teratur, maka akan meningkatkan efisiensi pada anggota organisasi. Dapat meningkatkan kelancaran dalam melakukan suatu pekerjaan, seperti itu. Contohnya yaitu adanya berita acara, lalu jadwal-jadwal kegiatan dalam keseharian, mungkin bulanan, lalu ada list kegiatan, list tugas dari setiap karyawan, seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi sebagai bukti tertulis apabila terjadi suatu permasalahan. Di mana apabila terjadi suatu permasalahan, contohnya sebagai bukti tertulis itu ada surat perjanjian kontrak. Apabila terjadi permasalahan dalam pesanan barang, lalu kerusakan barang, pengiriman barang yang terlambat, itu dapat jadikan surat perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang ketiga, sebagai sarana komunikasi tertulis, di mana dokumen-dokumen yang sudah diarsipkan itu dapat melancarkan koordinasi dan kerjasama dari anggota-anggota dalam perusahaan ataupun organisasi. Lalu fungsi yang keempat, sebagai dokumentasi, di mana dokumentasi ini menyimpan berbagai proses kegiatan lalu selama mungkin bulanan, tahunan ataupun hari itu untuk transparansi dalam anggota-anggota di organisasi tersebut. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu ada meminimalisir pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, di mana dengan dokumen-dokumen surat menyurat yang terencana, penyimpanannya yang baik, maka akan meminimalisir pemborosan waktu dalam melakukan pencarian dokumen, lalu meminimalisir tenaga yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan. Seperti contohnya dalam kegiatan kita saat ini, kita sudah memasuki dalam era digitalisasi, sudah ada arsip elektronik, di mana arsip elektronik itu menyimpan berbagai soft file sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat tempat-tempat dalam melakukan penyimpanan arsip tersebut. Lalu untuk menemukan soft file dari penyimpanan arsip secara elektronik itu dapat ditemukan secara cepat. Mungkin soft filenya itu bisa disimpan dalam bentuk drive atau iCloud, itu bisa disimpan dalam seperti itu. Lalu yang fungsi selanjutnya yaitu pengingat kegiatan masa lampau, di mana dengan adanya dokumentasi tersebut, ada dokumentasi bentuk video, lalu gambar, mungkin juga dokumentasi bentuk surat menyurat atau dokumen, itu dapat jadikan pengingat kegiatan masa lampau. Apabila dokumen tersebut didokumentasikan secara terencana, maka akan dapat memperbaiki atau ada evaluasi kinerja, sehingga untuk kinerja yang selanjutnya dengan kegiatan yang sama mungkin menjadi lebih baik, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, fungsi yang ketujuh, sebagai alat penyimpan warkat. Warkat ini dapat dikatakan dokumen seperti tadi ya. Dokumen ini dapat berbentuk akte kelahiran, lalu akte tanah, terus ada kartu keluarga, seperti itu. Contoh dari alat penyimpan warkat ini seperti pada kantor notaris, di mana kantor notaris ini memiliki berbagai macam akte dan penyimpanan arsip akte untuk sebagai bukti kinerja mereka. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai acuan pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan. Apabila
dokumen-dokumen tersebut, arsip-arsip tersebut digunakan dengan baik, maka dapat dijadikan pemimpin itu sebagai referensi kegiatan selanjutnya, lalu kebijakan yang lebih adil dan terinformasi. Dari 8 fungsi tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya, dapat dipahami semua ya? Oke, Bu akan lanjut pada jenis-jenis arsip. Jadi di sini jenis-jenis arsip itu memiliki banyak macam dari berdasarkan subjek atau isi. Yang pertama, jadi subjek atau isi ini ada 4. Yang pertama ada arsip kepegawaian, arsip pemasaran, lalu ada arsip keuangan, dan selanjutnya ada arsip pendidikan. Di mana pastinya dalam setiap arsip-arsip ini memiliki subjek atau isi. Yang pertama yaitu kepegawaian, di mana pastinya berhubungan dengan kepegawaian. Contohnya yaitu ada presensi pegawai, lalu ada daftar riwayat hidup pegawai, seperti itu. Lalu ada surat lamaran kerja, itu masuk dalam arsip kepegawaian. Lalu yang kedua ada arsip pemasaran, di mana arsip pemasaran ini pastinya berhubungan dengan bisnis atau niaga. Contohnya yaitu ada surat pesanan barang, lalu ada surat pembelian, seperti itu masuk dalam arsip pemasaran. Brosur itu masuk dalam arsip pemasaran. Lalu saja ada arsip keuangan, di mana arsip keuangan ini berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya yaitu ada ini arus kas, lalu kas keluar dan kas masuk, ada bon pembelian, bon bayaran, kwitansi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada arsip pendidikan, di mana arsip pendidikan ini seringkali ditemukan pada lembaga pendidikan. Contoh dari arsip pendidikan yaitu ada ini transkrip nilai siswa, lalu presensi dari siswa, rapor, itu masuk dalam arsip pendidikan, serta ijazah juga masuk dalam arsip pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu bentuk dan wujud fisiknya. Jadi bentuk dan wujud fisik ini ada beberapa, yaitu yang pertama surat, lembaran, lalu pita rekaman, mikrofilm, dan DVD. Di mana dari surat persuratan ini masih digunakan ya pada saat ini. Sedangkan pita rekaman, lalu mikrofilm, DVD atau CD itu sudah jarang ditemukan atau jarang digunakan dalam perusahaan pada saat ini. Karena kita sudah masuk dalam era digitalisasi, jadi sudah menggunakan tadi drive, lalu iCloud, seperti penyimpanan elektronik. Lalu selanjutnya berdasarkan kegunaan, ini ada beberapa. Yang pertama bernilai informasi, di mana arsip ini mengandung informasi-informasi yang cukup umum. Contohnya yaitu seperti surat undangan, lalu ada surat pemberitahuan, brosur, itu juga memuat informasi. Lalu yang selanjutnya ada yang bernilai administrasi. Nilai administrasi ini berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan. Contohnya itu ada daftar riwayat hidup pegawai, itu masuk dalam administrasi. Lalu surat standar operasional prosedur SOP itu juga masuk dalam arsip bernilai administrasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada arsip yang bernilai hukum, di mana arsip ini pastinya sah dalam mata hukum ya. Contohnya itu ada akte kelahiran, itu masuk dalam arsip yang bernilai hukum. Lalu ada kartu keluarga, lalu surat keputusan pengadilan, dan yang lain-lain itu masuk dalam arsip bernilai hukum. Itu ada yang arsip bernilai sejarah, itu arsip yang bersifat lampau atau ya sejarah itu historis. Contohnya yaitu ada naskah proklamasi, lalu mungkin laporan keuangan itu juga masuk dalam arsip bernilai sejarah. Lalu yang selanjutnya yaitu arsip bernilai keuangan, di mana sama tadi dengan subjek atau isi, arsip bernilai keuangan pastinya berhubungan dengan keuangan. Contohnya itu ada bon, lalu kwitansi, laporan keuangan, itu berhubungan dengan keuangan. Lalu selanjutnya ada jenis berdasarkan sifat kepentingan, dimulai pada arsip tidak berguna hingga arsip sangat-sangat penting atau dapat dikatakan vital. Contoh dari arsip tidak berguna yaitu ada surat undangan dan memo. Kenapa tidak berguna? Ada yang tahu kenapa tidak berguna? Oke, tidak ada yang tahu kenapa tidak berguna, karena setiap surat undangan itu pasti memuat tanggal ya. Dalam undangan itu ada tanggal kegiatan.
Jadi setiap kegiatan tersebut yang tertanggal pada surat sudah tidak berguna lagi, sudah kelewat, maka arsip ini tidak berguna lagi karena sudah memiliki masa tenggang. Lalu yang selanjutnya itu ada arsip berguna. Ini ada contohnya, yaitu ada presensi pegawai, lalu permohonan cuti pegawai. Kenapa itu masuk dalam arsip berguna? Karena memuat keputusan organisasi atau perusahaan kepada pegawai tersebut. Seperti contohnya yaitu presensi pegawai, lalu ada permohonan cuti, digunakan untuk mengambil keputusan apakah pegawai tersebut melebihi daftar presensi hadirnya, mungkin tidak hadir, lalu apakah permohonan cutinya itu sudah mencukupi ataupun kurang, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada arsip penting, di mana arsip penting ini memuat keputusan-keputusan dari organisasi, tidak hanya organisasi, bisa individu juga. Arsip penting ini juga memuat seperti akte pendirian perusahaan, itu masuk dalam arsip penting. Lalu selanjutnya yaitu arsip vital, di mana arsip vital ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama juga perusahaan. Contoh dari arsip vital itu bisa dilihat, yaitu ada kartu keluarga, contohnya dalam kegiatan sehari-hari itu masuk dalam arsip vital. Lalu ada sertifikat bangunan dari perusahaan, itu juga masuk dalam arsip vital. Lalu yang berdasarkan fungsi, yaitu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama arsip dinamis, lalu ada arsip statis. Dan dari arsip dinamis ini dibagi lagi menjadi dua, dinamis aktif dan dinamis inaktif. Jika dinamis aktif ini, arsip dinamis ini merupakan arsip yang masih digunakan dalam keberlangsungan kegiatan dalam suatu perusahaan. Sedangkan arsip statis itu arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam suatu perusahaan. Contoh dari arsip dinamis itu ada surat pernyataan, lalu ada presensi pegawai, itu juga masuk dalam arsip dinamis. Sedangkan arsip statis itu tadi ada naskah proklamasi, lalu undang-undang, itu masuk dalam arsip statis. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan itu membutuhkan undang-undang dalam kegiatan keseharian suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu berdasarkan keaslian. Keaslian yaitu ada arsip asli, arsip salinan, dan tembusan, di mana arsip asli ini merupakan dokumen yang cetak pertama kali melalui printer maupun mesin ketik dan memiliki tanda tangan asli dan legalisir asli. Sedangkan arsip arsip tembusan yaitu arsip yang dicetak bebarengan dengan arsip asli, di mana arsip tembusan ini ditujukan pada pihak selain penerima arsip asli. Lalu yang ketiga itu ada arsip salinan, di mana arsip salinan ini dokumen yang dicetak tidak bebarengan dengan arsip asli maupun arsip tembusan, sehingga memiliki tanda tangan itu yang tidak asli lagi, mungkin dapat melalui scan, lalu ada fotokopi, seperti itu. Berdasarkan kekuatan hukum, yaitu ada arsip otentik dan arsip tidak otentik, di mana arsip otentik ini memuat tanda tangan asli dan legalisir asli sebagai tanda keabsahan dari mata hukum. Sedangkan arsip tidak otentik ini hampir sama dengan arsip salinan karena tidak memiliki tanda tangan asli dari suatu perseorangan, individu maupun lembaga. Dari jenis-jenis arsip ini apakah ada yang ditanyakan? Dapat dipahami semua ya? Oke, Ibu akan menunjukkan pada syarat-syarat arsip. Tidak semua arsip itu memiliki kegunaan. Tidak semua arsip itu dapat dikatakan sebagai arsip. Dokumen-dokumen tidak dapat dikatakan sebagai arsip. Mengapa? Karena harus memenuhi syarat-syarat arsip. Contoh dari syarat-syarat arsip itu ada 3, yaitu yang pertama memiliki kegunaan, di mana tadi sudah dijelaskan kegunaan itu ada yang bernilai administrasi, lalu ada yang bernilai informasi, hukum, dan lain-lain. Itu dapat memiliki kegunaan dalam menyampaikan informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu dapat ditemukan dengan cepat, di mana sesuai dengan pengertian tadi ya, arsip dan kearsipan itu
punya pengertian terencana, penyimpanan yang terstruktur, lalu dapat ditemukan kembali dengan cepat. Maka dari segala hal dokumen-dokumen apabila ditemukan dengan cepat, maka dapat dikatakan arsip. Sesuai dengan syarat yang ketiga, yaitu tersimpan rapi dan terencana. Maka apabila tersimpan rapi dan terencana, maka dapat ditemukan dengan cepat. Contohnya seperti akte kelahiran dan ijazah tadi ya. Akte kelahiran dan ijazah apabila tidak disimpan dalam satu map, mungkin ya dalam satu map, lalu maka tidak akan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Dari syarat-syarat arsip, lalu pengertian dan jenis, apakah ada yang ditanyakan? Dapat dipahami semua ya? Bisa. Baik. Oke, karena pemaparan materi tadi sudah selesai nih ya, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab nih. Nah, pada sesi tanya jawab kali ini nanti kalian itu bisa bertanya terkait materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nanti jika kalian bertanya, maka kalian akan mendapatkan poin tambahan nilai harian kalian. Gimana nih, udah siap belum untuk bertanya? Oke, kalau gitu langsung saja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Lulu. Saya ingin bertanya mengenai arsip dan kearsipan. Apakah arsip dan kearsipan berbeda atau sama? Ya, jadi apakah arsip dan kearsipan itu sama atau berbeda sih, Bu? Sebelumnya ada yang tahu nggak nih? Apakah arsip dan kearsipan itu sama atau berbeda? Gimana? Sama atau berbeda? Tadi kan udah Ibu singgung nih sedikit. Ya, jadi arsip dan kearsipan itu berbeda. Arsip ini merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang berupa dokumen tertulis, transkrip, foto, atau dokumen elektronik lainnya. Sedangkan kearsipan ini adalah proses pengaturan arsip yang dimulai dari penciptaan, pencatatan, penyusunan, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan juga tepat. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu ya bahwa arsip dan kearsipan itu berbeda. Arsip ini merupakan dokumennya, sedangkan kearsipan adalah kegiatannya. Jadi apakah dapat difahami? Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Ya, silahkan. Ya, jadi apakah semua arsip itu termasuk ke dalam jenis-jenis arsip tadi sih? Jadi gini ya anak-anak, semua arsip atau dokumen itu mencangkup dari semua jenis-jenis arsip yang telah Ibu jelaskan tadi. Namun terdapat perbedaan dari setiap jenisnya. Misalnya nih, kita ambil contoh dari surat undangan. Nah, berdasarkan subjeknya, surat undangan ini termasuk ke dalam surat arsip kepegawaian karena surat undangan ini itu masih berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi. Terus yang kedua ini berdasarkan bentuk atau wujudnya, surat undangan ini itu termasuk ke dalam bentuk surat karena terlampir. Terus yang ketiga ini ada berdasarkan nilai atau kegunaannya. Jadi surat undangan ini itu termasuk bernilai informasi karena berisi pemberitahuan yang bersifatnya itu untuk mengundang. Terus yang keempat ini ada berdasarkan sifat kepentingannya. Jadi surat undangan ini itu termasuk ke dalam arsip berguna karena isi dari surat undangan ini itu berisi tentang pemberitahuan untuk mendukung kegiatan operasional. Terus yang kelima ini ada berdasarkan fungsinya. Jadi surat undangan ini itu termasuk ke dalam arsip dinamis karena isi dari surat undangan ini itu tergolong dalam jangka waktu yang pendek. Lalu yang keenam ini ada berdasarkan keasliannya. Jadi surat undangan ini itu termasuk ke dalam arsip asli karena dibagikan kepada subjeknya secara langsung. Terus yang terakhir yaitu taatan hukum. Jadi surat undangan ini itu termasuk ke dalam arsip otentik karena terdapat tanda tangan penulis dengan menggunakan tinta sebagai bukti keabsahan dari surat ini sendiri. Jadi begitu, apakah dapat difahami anak-anak? Oke, selanjutnya nih, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Dini terlebih dahulu. Bisa dijelaskan mengenai fungsi arsip sebagai dokumentasi dan sarana komunikasi tertulis? Ya, jadi apa sih fungsi arsip sebagai dokumentasi dan sebagai sarana komunikasi tertulis?
Jadi gini anak-anak, fungsi arsip sebagai dokumentasi itu untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi yang penting. Misalnya nih seperti data, dokumen, atau transaksi. Terus kalau sebagai sarana komunikasi tertulis itu untuk sebagai sarana dokumentasi, sebagai sumber referensi yang dapat digunakan dalam melakukan komunikasi tertulis. Misalnya nih, kita dapat menggunakan arsip ini itu sebagai bentuk perjanjian atau kontrak. Jadi begitu, apakah dapat difahami? Ya, jadi selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silahkan. Oke, bagaimana? Sebelumnya apa sih perbedaan antara arsip jangka pendek dan juga arsip jangka panjang dan bagaimana mengelolanya? Sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu arsip jangka panjang dan apa itu arsip jangka pendek? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan, Vika. Kalau arsip jangka pendek itu penyimpanannya itu dalam waktu singkat, sedangkan kalau arsip jangka panjang itu penyimpanannya itu dalam waktu yang lebih lama. Ya, bener banget. Sebelumnya ada yang mau nambahin jawabannya Vika nggak nih? Lumayan loh, nanti dapat poin tambahan. Ayo, siapa? Aldi mungkin? Kok malu-malu gitu sih? Oke, jadi perbedaan antara arsip jangka pendek dan arsip jangka panjang ini itu terletak pada lamanya penyimpanan arsip dan juga tingkat kepentingan arsip itu sendiri. Jadi benar banget apa yang dikatakan Vika tadi, arsip jangka pendek ini merupakan arsip yang disimpan dalam kurun waktu yang singkat karena arsip ini tuh masih digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya nih, kayak kegiatan surat menyurat rutin, terus laporan bulanan keuangan, terus juga ada kontrak jangka pendek, jadi begitu. Terus sedangkan arsip jangka panjang ini merupakan arsip yang disimpan dalam kurun waktu yang lebih lama karena arsip ini itu memiliki nilai historis atau memiliki referensi hukum yang penting. Misalnya seperti akta kelahiran, terus ada juga akta nikah, terus apalagi ayo, ada yang mau sebutin nggak nih lagi? Contoh dari arsip jangka panjang. Ayo, tadi kan udah ibu sebutin nih, 2, ayo ya silahkan Randy. Ya boleh, terus siapa lagi ayo yang mau nyebutin? Contoh dari arsip jangka panjang, sertifikat tanah, akta kelahiran, akta nikah, terus apa lagi ayo? Iya boleh, terus apa lagi? Loh, ayo lagi apa lagi? Ya mungkin ayo Aldi, apa lagi? Ya boleh, jadi itu termasuk dari arsip jangka panjang ya, karena memiliki nilai historis atau nilai hukum. Jadi jika diklasifikasikan arsip jangka panjang dan arsip jangka pendek ini itu seperti arsip statis dan juga arsip dinamis. Kalau arsip jangka pendek ini arsip dinamis, kalau arsip jangka panjang arsip statis. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya ini mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti jika kalian ingin bertanya lagi mungkin dapat disimpan lagi, nanti kita tanyakan ke pertemuan berikutnya. Oke, gimana nih pada sesi tanya jawab kali ini? Udah merasa itu belum? Udah merasa plong belum? Udah terjawab semua belum? Oke, semoga dari sesi tanya jawab kali ini dapat menambah pengetahuan kalian terkait sistem kearsipan dan arsip. Oke, tadi sudah diberikan Ibu sesi buat kalian bertanya apa yang kurang jelas dari materi hari ini. Mungkin kurang lengkap kalau kita belum mencoba studi kasus nih. Ibu kasih pelatihan berupa studi kasus, jadi kalian bisa mengimplementasikan dari materi hari ini ke sebuah studi kasus. Sebelumnya Ibu bagi dulu ya untuk kelompoknya. Kelompok 1 ada Randy, ada Aldi, sama Tri, sama Seva. Masuk semua kan tadi? Masuk. Angkat tangan untuk kelompok 1.
Oke, pas ya, satu kelompok 4 orang. Yang kedua ada Indah, Dini, Lisel, sama Nabila. Angkat tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk yang kelompok 3 ada Vika, Lulu, Amel, sama Wulan. Masuk semua kan? Oke, silakan duduk per kelompoknya. Jadi untuk ini baris depan kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3. Silakan berpindah untuk sesuai kelompoknya. Oke, Ibu bagi terkait lembar studi kasus. Nah, di sini ada studi kasus yang Ibu cantumkan di sini. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini buat dibagi ke belakang ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan kalian diskusikan terkait studi kasus tersebut. Oke, ini waktunya kurang 2 menit lagi. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah apa belum? Oke, segera ya, waktunya mau habis nih. Oke, sudah selesai untuk diskusinya? Sudah apa belum anak-anak? Sudah selesai atau belum? Ini waktunya mau habis. Tinggal dikit, Bu. Oke, habis ini ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ini siapa dulu ini yang mau maju? Atau urut? Oke, diajak. Siapa nih? Ada yang mau mengajukan diri nggak buat presentasi hasil diskusi kalian? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Oke, bisa kelompok 3 dulu ya. Silakan maju semua ke depan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait studi kasus di kantor hukum. Sebelumnya perkenalkan, saya Vika Fakta, saya Putri Mokino, saya Dr. Fazia, saya Mimina Citra. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait studi kasus yang telah diberikan. Menurut pendapat kelompok kami, kearsipan ini memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, khususnya di sebuah perusahaan hukum. Adapun beberapa fungsi ataupun manfaat penerapan kearsipan yang baik, di antaranya yang pertama terletak pada keasasiannya, di mana dokumen dapat ditemukan dengan lebih cepat. Kearsipan yang baik memungkinkan dokumen ditemukan dengan cepat dan juga mudah. Kemudian yang kedua ada penghematan ruang, di mana sistem penyimpanan yang terorganisir memungkinkan penyimpanan dokumen yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu pengurangan duplikasi, dengan sistem pengindeksan yang baik dapat membantu menghindari duplikasi dokumen serta menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua yaitu pada keamanan dan kerahasiaannya, seperti perlindungan dari pencurian dan kerusakan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, dan juga meningkatkan kepercayaan kepada klien. Dan yang terakhir yaitu pada pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti akses yang lebih mudah ke suatu informasi, pemeliharaan catatan sejarah, dan juga meningkatkan akuntabilitas. Dari beberapa poin di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwasanya kearsipan yang baik bukan hanya tentang menyimpan dokumen. Hal tersebut mencakup mengenai mengelola informasi secara efektif
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya ada yang mengajukan diri atau tidak nih? Atau dilanjut Ibu tunjuk aja ya? Kelompok 2? Boleh, ayo maju untuk kelompok 2. Silakan maju. Oke, silakan dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Indah. Saya Dini. Saya Najwa. Baik, di sini ada beberapa nilai analisis mengenai pentingnya kearsipan yang baik bagi perusahaan. Yang pertama di sini ada efisiensi operasional, yaitu dengan mengelola arsip fisik secara terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan efisien operasionalnya. Dokumen-dokumen penting dapat dengan mudah ditemukan dan diakses saat diperlukan, yang menghemat waktu dan usaha yang sebelumnya dihabiskan untuk mencari dokumen yang hilang atau tercecer. Kemudian yang selanjutnya ada penghematan uang. Sebagai salah satu masalah yang dihadapi oleh kantor hukum adalah keterbatasan ruang penyimpanan untuk dokumen fisik. Dengan menerapkan kearsipan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan yang baik dengan mengkategorikan, mengindeks ulang, dan mengatur dokumen dengan baik. Ruang penyimpanan dapat dimanfaatkan secara efisien untuk mengurangi kebutuhan akan ruangan tambahan dan biaya yang terkait. Kemudian keamanan dokumen, penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen untuk sebuah kantor hukum dengan menerapkan kebijakan akses yang ketat seperti penggunaan kunci atau kode akses. Perusahaan dapat memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke dokumen tertentu. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah atau mengungkapkan informasi yang sensitif. Sistem kearsipan yang baik juga dapat melibatkan langkah-langkah tambahan seperti penggunaan brankas atau ruang penyimpanan yang terkunci untuk meningkatkan keamanan dokumen. Kemudian yaitu pengelolaan informasi dalam konteks kantor hukum memiliki akses cepat dan mudah ke dokumen-dokumen yang relevan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan mengkategorikan dan mengingat ulang dokumen, perusahaan dapat mengelola informasi dengan lebih baik. Ini memungkinkan pengacara dan staf hukum untuk mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan cepat, mengakses catatan wilayah, putusan pengadilan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam persiapan kasus. Yang kelima, kepatuhan hukum. Dalam dunia hukum, kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi sangat penting. Dengan memiliki sistem kearsipan yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum terkait penyimpanan, pengarsipan, dan retensi dokumen. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi. Silakan kembali. Yang terakhir berarti kelompok 1, dipersilakan. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri. Yang perkenalkan, saya Randy Saputra. Saya Alfira dari saya. Saya Praja Dewi Junior. Saya Sefau Dinamai Lestari. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu beberapa analisis dari kelompok kami mengenai pentingnya kearsipan perusahaan berdasarkan studi kasus kantor hukum tersebut. Yaitu yang pertama terdapat efisiensi operasional. Dengan mengelola arsip fisik secara terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan sistem penyimpanan yang terorganisir, proses pencarian dan pengambilan dokumen menjadi cepat dan efisien, seperti pada dokumen-dokumen penting akan dapat dengan mudah ditemukan dan diakses saat diperlukan, menghemat waktu dan usaha yang sebelumnya dihabiskan untuk mencari dokumen yang hilang atau tercecer. Kemudian yang kedua, adanya penghematan uang. Dengan menerapkan kearsipan yang baik, perusahaan akan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan kantor, yaitu seperti dengan mengkategorikan, mengindeks ulang,
dan mengatur dokumen dengan baik. Uang penyimpanan dapat dimanfaatkan secara efisien serta mengurangi kebutuhan akan uang tambahan dan biaya yang terkait. Kemudian yang ketiga, terdapat keamanan pada dokumen. Dengan menerapkan kebijakan akses yang ketat, seperti penggunaan kunci atau kode akses pada suatu dokumen, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke dokumen tertentu. Hal tersebut akan menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penting pada kantor hukum tersebut. Hal ini membantu mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan informasi yang sensitif. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat, terdapat pengelolaan informasi. Nah, konteks kantor hukum tentu memerlukan akses cepat dan mudah ke dokumen-dokumen yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan cepat. Seperti dengan mengkategorikan dan mengindeks ulang dokumen, perusahaan dapat mengelola informasi dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan pengacara dan staf hukum untuk mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan cepat, mengakses catatan klien, putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya yang dibutuhkan dalam persiapan kasus. Yang kelima, terdapat kepatuhan hukum. Dalam dunia hukum, kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi sangat penting. Dengan memiliki sistem kearsipan yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum terkait penyimpanan, pengarsipan, dan retensi dokumen. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko hukum dan dapat memberikan bukti yang kuat dalam hal sengketa atau audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa kearsipan yang cepat sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam industri hukum, karena untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat ruang penyimpanan, meningkatkan keamanan dokumen, memfasilitasi pengelolaan informasi dan memastikan kepatuhan. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Ibu sedikit nge-review sedikit terkait studi kasus yang disampaikan tadi. Benar, dari ketiga kelompok tadi bahwasanya kearsipan ini sangat penting untuk dalam suatu perusahaan maupun organisasi, untuk gunanya untuk memanajemen terkait dokumen-dokumen yang penting. Selanjutnya dalam kantor hukum sendiri di sini kearsipan bukan hanyalah kegiatan administrasi, tetapi kearsipan adalah fondasi yang terpenting untuk menjaga kualitas dari kantor hukum. Di sini dengan adanya kearsipan yang pas dan digunakan untuk mengatur segala administrasi di kantor hukum, juga untuk mengatur tingkat profesionalisme dari kantor hukum sendiri untuk menjaga kerahasiaan pada klien. Mungkin selanjutnya kalian ini udah presentasi terkait hasil studi kasusnya. Tidak enak kalau tidak ada rewarding. Mungkin dari analisis Ibu dari ketiga kelompok ada salah satu yang hampir saja jawabannya baik, lebih baik dari di antara kelompok yang lain. Tapi kelompok yang lain ini bukan salah ya jawabannya, tapi dari ketiga kelompok ini ada yang paling baik gitu. Oke, rewarding untuk kelompok terbaik ada di kelompok berapa ya? Wah, semangat semua. Oke, dari kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Salah satu kelompok aja ya, perwakilan dari kelompok 2, silakan maju. Oke, semangat. Sama-sama. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita tadi telah melaksanakan studi kasus. Gimana nih studi kasusnya? Seru gak? Seru. Udah ada yang dapat reward juga ya. Untuk yang belum dapat reward, jangan berkecil hati, karena nanti kita akan ada kuis-kuis di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup untuk pertemuan kali ini, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Saya Bu. Iya, silakan dulu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu arsip adalah kumpulan dokumen atau rekaman yang dibuat atau diterima oleh suatu organisasi atau individu dalam
Iya, lanjut. Lalu dokumen adalah informasi tertulis atau rekaman lain yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan dapat dibuang setelah tidak diperlukan lagi, sementara arsip adalah dokumen yang disimpan secara permanen. Ya, itu tadi kesimpulan dari Mbak Lulu. Benar sekali, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian arsip, jenis arsip, fungsi arsip, dan ada syarat-syarat arsip. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip. Silahkan dipelajari materinya. Cukup sekian untuk pertemuan pagi kali ini. Semoga materi pada kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.